Ini kan takut ya nanti kalau misalnya ke pergok KPK, Nah, gitu ya. apalagi itu bisa mensurgakan kita dari kerjaan, bisa masukkan kita ke neraka sedalam-dalamnya. Selama ini saya selalu diam-diam keluar untuk sholat, dan itu pun hanya sebentar. Kemudian Ustadz, saya bekerja pada bagian keuangan. Nah, saat bekerja seringkali saya tuh harus memenuhi tuntutan pimpinan dalam membuat laporan yang berbeda dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Saya merasa terus-menerus berbohong dalam pekerjaan saya, namun untuk meninggalkannya saya juga berat Ustadz. Nah, bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Nggak istikharah, ya. Pertama, iftafti kolbak, mahma abduka, mamha abduka. Kamu tanya pada hatimu, bagaimana hatimu memberi fatwa. Kalau kerja dalam kebohongan terus, kira-kira apakah itu akan menjadi ketenangan? Pasti akan resah. Maka usahakan kemaksimalannya untuk menghindari sesuatu yang melanggar. Karena bohong itu membuat ketidaktenangan. Apa artinya Anda kerja kalau tidak tenang? Karena kerja itu membawa ketenangan dunia sampai akhirat. Apalagi bohong. Dusta itu adalah awal dari sebuah dosa. Dosa itu dimulai dari dusta. Nah, maka awal dari orang bertakwa adalah jujur. Jujur itu dekat dengan takwa. Nah, makanya kalau sudah berawal dari kebohongan, nanti nggak berkah, nggak tenang, tidak memberikan kenyamanan dalam hidup kita dunia sampai akhirat. Ya, setiap orang yang melanggar pasti nggak tenang. Jangankan manusia, kucing aja kalau berbohong, dia mencuri, dia makannya nggak tenang. Anda mau melakukan sesuatu, dalangan berbohong, pasti nggak tenang. Sudah. Nah, makanya kalau bisa ya itu diluruskan dengan cara yang baik, itu semuanya. Kalau enggak, ya pokoknya kemaksimalnya untuk cari yang lebih menyenangkan, menenangkan. Kerjaan lain banyak, ya, gitu. Biar Anda safe, aman dunia akhirat. Karena kerja itu bukan sekedar untuk cari rezeki halal. Kalau rezeki saja. Kalau hanya cari rezeki lebih cepat, enak di narkoba. Itu wah jadi bandar narkoba, judi online lebih cepat daripada itu. Nah, jadi Anda pertimbangkan juga ini menjadi keberkahan, kemanfaatan, menyelamatkan dunia sampai akhirat. Karena kerjaan bisa mensurgakan kita dari kerjaan, bisa masukkan kita ke neraka sedalam-dalamnya. Nanti ada 4 indikasinya kerjaan itu. Bidang kerjanya apa, cara kerjanya bagaimana, niat kerjanya gimana, hasil kerjanya. 4 ini. Lihat niat Anda untuk apa kerja ini. Niat ini penting, innamal a'malu binniyat. 2, itu cara kerja Anda. Kalau cara kerja dengan kebohongan. Ketiga, bidang kerja. Bidang kerjanya ternyata banyak kemaksiatan, jual beli minuman keras, narkoba. Itu. Yang keempat, hasil kerja. Dari hasil kerja itu keluar zakatnya enggak, memberi manfaat orang lain enggak. Nah itu. Itu tolong dipertimbangkan, ya. Ini kan takut ya nanti kalau misalnya ke pergok KPK, gitu ya. Apalagi itu. Nah, makanya tiba-tiba Anda kerja untung banyak tapi tahu-tahu harus mendekam. Berapa banyak orang yang jadi jabatan lebih banyak di penjaranya daripada menjabatnya. Ya, masa kerja. Iya, masa kerja 2 tahun ketangkep, vonisnya 8 tahun. Nah, aduh, 10 tahun yang 8 tahun di penjara gitu. Nggak ada artinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, suami saya bekerja dengan penghasilan yang seringkali belum bisa mencukupi kebutuhan. Saya berniat untuk membantu dengan turut bekerja, namun selalu dilarang. Ini menjadi perdebatan kami hingga rumah tangga rasanya sangat kacau. Apakah boleh Ustadz jika saya bekerja tanpa sepengetahuan suami saya? Nggak boleh, harus sepengetahuan suami. Pahamkan kalau Anda memang betul-betul ingin cari ridho suami, karena itu pintu surgamu gampang. Pintu surga itu ketika seorang istri dapat ridho dari suami, maka seluruh pintu surga dibuka dari mana dia memasukinya. Anda cari ridho suami dengan mencium tangan suami aja sudah dinilai seperti mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Wah, jadi hajar aswadnya itu berasa sekali. Nah, bicarakan dengan baik. Anda bisa, mungkin tidak diizinkan karena jenis kerjaan, waktu kerjanya, tempat kerjanya. Nah, tolong dipertimbangkan. Dan kerja bisa dari rumah. Anda boleh gabung di jaringan saya. Cukup dari rumah. Hasilnya jutaan rupiah. Iya, kita jualan, saya sebut aja British Propolis misalnya. Itu British Propolis nggak harus kemana-mana.
dari rumah bisa dapat, bahkan ada yang per bulan dapat 100 juta. Tentu nggak semuanya ya, itu semuanya. Tapi bisa, apalagi zaman sekarang ini. Bisnis-bisnis bisa dilakukan dari rumah. Jangankan itu, Mbak Iva sendiri kan kerja kadang sering dari rumah. Iya, kalau itu karena agak males sedikit. Satu males, kedua males mandi juga. Orang kerja nggak pakai mandi-mandian segala ini. Di kamar, ini kerjanya sudah ternyata bangun tidurku terus kerja. Ini kan ketahuan nanti. Iya. Mending make up. Enggak, kalau hari ini enggak kok guys. Mending make up. Ini nggak make up, nggak apa, masih di tempat tidur, sudah laptop seharian di situ. Kerja itu. Ini jadi malu deh. Oke. Dan mungkin kalau tadi kalau di British Propolis kan juga ada komunitasnya ya. Iya, komunitasnya ada pembinaan ya. Islam dan wajib dia tahajud, wajib duha dalam waktu tertentu. Jadi bahkan kita meetingnya aja pas di tahajud, di jam tahajud. Nah, itu. Jadi betapa nanti nanti ada hal core value bisnis yang dijaga. 1 finansial, 2 sosial, 3 spiritual. Nah, jadi 3-tiganya dapat. Kalau finansial dapat, sosial bagus, tapi spiritualnya rusak, ya jangan. Nah, maka itu, jadi kita tidak hanya bicara tentang materi. Nah, kemungkinan suami Anda nggak mengizinkan karena mungkin tempat kerjanya di tempat diskotik atau tempat kerja malam atau di apa, mungkin ikhtilat, ada segala macam di situ. Hanya tolong Anda bicarakan kalau untuk kemaslahatan. Tapi jangan kerja tanpa izin suami. Karena nanti pertanggungjawaban kerja itu untuk suami. Ya, mungkin cara-cara meyakinkannya dengan cari pekerjaan yang itu tadi ya, yang lebih gimana? Bisa, safe gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, Ustadz, pekerjaan saya memiliki shift kerja yang melewati waktu sholat. Nah, sehingga saya merasa tidak tenang. Nah, untuk mencari pekerjaan baru bagi saya juga sangat sulit. Bagaimana saya menyikapi hal ini, Ustadz? Usahakan terus. Kedua, kalau masih ada pekerjaan seperti itu, lapor di Komnas HAM, lapor di Depnaker. Karena kewajiban dari CSR yang ada di perusahaan, wajib hukumnya untuk memberi peluang bagi orang melaksanakan agama sesuai dengan ajarannya. Tolong sebutkan itu, DM lagi, sebutkan perusahaannya. Nanti kita demo bareng-bareng. Kerjaan apa kok sampai enggak ini? Jangan-jangan karena kita tidak memanfaatkannya. Sebenarnya ada waktu, tapi lebih banyak untuk makannya lebih lama daripada sholatnya. Siapapun yang kerja, mohon maaf, pekerja di Indonesia itu lebih lama jam makan daripada jam sholat. Sholat kita 4-5 menit, tapi makannya, apalagi kalau ada plus rokoknya, plus segala macamnya. Nah, jangan-jangan Anda dikasih waktu, tapi lebih banyak tidurannya dari sholatnya 5 menit, tapi tidurannya 2 jam. Gitu. Nah, itu kan namanya, tapi sebetulnya tidak ada pekerjaan di Indonesia itu melanggar secara ILO. Jadi internasional semuanya ya di seluruh dunia ini itu ada bagian hak asasi untuk menjalankan agama. Dan sholat hanya berapa menit? Singkat kok. Kalaulah Anda itu waktunya singkat, wudhu seharian itu ada caranya, tidak harus semuanya buka sepatu, boleh kok. Wudhu itu juga diusap, sepatu itu bagian atasnya diusap, boleh kalau Anda seharian di situ. Askar-askar di Mekah dan Madinah, itu sholatnya, wudhunya nggak perlu bongkar sepatu, diusap atasnya. Jadi boleh. Nah, jangan-jangan Anda bukan tidak ada waktu, tetapi Anda tidak pandai memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jadi sekali lagi, tapi kalau memang betul-betul ada perusahaan seperti itu, 1, lapor kepada Komnas HAM Depnaker, kedua Anda harus pindah dari tempat itu. Kalau memang enggak itu. Apa artinya? Gajimu berapa miliar kok sampai enggak sholat? Nah, jadi tolong. Ya, jangan-jangan ini bersambung dengan pertanyaan pertama, suami nggak mengizinkan karena kerja di situ nggak bisa sholat. Ya, gitu. Begitu ya. Oke, kalau gitu sudah cukup pertanyaan hari ini. Terima kasih Ayah sudah menjawab sampai akhir. Terima kasih teman-teman sudah menyimak juga sampai akhir. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, baik seputar rezeki atau topik lain, bisa banget kita menerima DM lewat IG-nya Ayah @ustadzrizayanto.official. Sudah tembus 100 kali ya sekarang. Alhamdulillah. Ya. Yang baru, kalau yang lama udah lebih banyak lagi yang dihack orang ya. Nggak usah dibahas. Ya. Oke, mungkin bisa juga simak @nasihatui juga untuk nasihat sehari-hari. Oke, kalau gitu sekian hari ini.
Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.